Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu bihi wa nastaghfiruhu wa nastahdihi. Na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Para jamaah yang dimuliakan Allah, uhibbukum jami'an fillah. Saya mencintai kalian semua karena Allah. Semoga Allah senantiasa mempertemukan kita di dunia dalam taat dan di akhirat di surganya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah dipertemukan di malam hari ini selepas melaksanakan sholat maghrib berjamaah. Mudah-mudahan kita senantiasa istiqamah dalam taat sampai akhir hayat. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik, tsabbit qulubana ala ta'atik. Insyaallah malam ini kita akan mengenal salah satu sosok yang penuh dengan kemuliaan, keberkahan, salah satu sosok di antara istri-istri Rasulullah SAW. Beliau yang insya Allah di dalam waktu singkat ini kita bisa mengenal beliau walaupun secara singkat, agar menumbuhkan dan menambahkan kecintaan kita kepada beliau. Sosok yang malam hari ini insya Allah kita akan bahas adalah salah satu di antara istri Rasulullah. Beliau adalah istri pertamanya Rasulullah SAW. Sosok yang penuh dengan kemuliaan. Beliau adalah Ummuna wa Ummul Mu'minin Sayyidah Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Nama beliau Khadijah binti Khuwailid ibni Anas ibni Asad ibni Abdul Uzza ibni Qusay. Nama beliau Khadijah binti Khuwailid ibni Asad ibni Abdul Uzza ibni Qusay. Kunyahnya beliau Ummul Qasim. Laqabnya beliau At-Tahirah, wanita suci. Dipanggil Ummul Qasim, ibu dari Al-Qasim. Ibunda daripada Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha bernama Fatimah binti Zaidah ibn al-Asad min Bani Amir, dari suku Bani Amir ibn Lu'ay. Ayah daripada Sayyidah Khadijah adalah seorang tuan yang punya kedudukan mulia di tengah kaum Quraisy. Beliau Sayyid ibn Asad. Anak paman dari Sayyidah Khadijah adalah Waraqah ibn Naufal, salah satu orang ahli hikmah, salah satu orang hakim daripada bangsa Arab di saat itu. Para jamaah yang dimuliakan Allah, kapan lahirnya Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha? Beliau lahir sebelum tahun gajah, 15 tahun sebelum tahun gajah, di Makkah Al-Mukarramah. Tumbuhnya Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha di salah satu keluarga yang mulia nasabnya dan mulia ya secara nasab beliau, dan disebut dengan wanita yang afifah, menjaga kehormatannya, kesuciannya, dan disebut dengan At-Tahirah, wanita yang suci. Bahkan beliau kalau berjalan di satu jalanan
dikatakan kepada beliau, huna masyadit tahirah, di sini at-tahirah, Sayyidah Khadijah melintas atau melewati jalanan ini. Bahkan anak-anak daripada Sayyidah Khadijah dipanggil auladut tahirah, anak wanita yang suci dan mulia. Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha termasuk salah satu wanita kaya di Makkah Al-Mukarramah, dan itu beliau tidak mendapatkan warisan dari kedua orang tuanya. Biasa orang kaya itu kadang-kadang kekayaan itu dari hasil usaha orang tua. Sedangkan Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha, beliau kekayaannya bukan hasil daripada warisan orang tua, melainkan adalah usaha beliau sendiri. Bayangkan seorang perempuan yang tidak mendapatkan harta dan warisan besar dari kedua orang tuanya, tapi bisa menjadi wanita kaya di tengah-tengah kaum Quraisy. Itulah karena kesungguhannya, keseriusannya, dan beliau berdagang. Bahkan sebagian orang dari Quraisy atau dari Makkah datang meminta uang dari beliau. Kalau kita kenal sekarang bagi hasil, minta uang dari Sayyidah Khadijah, mereka jual beli, kemudian keuntungan mereka berikan kepada Sayyidah Khadijah. Biasa kalau bagi hasil ini ada orang punya uang dan ada orang punya usaha atau tenaga atau pemikiran atau ide yang bagus, sehingga mereka bekerja sama dan bagi hasil antara mereka. Bagi hasil itu tidak boleh ditentukan. Sebagian orang kalau uangnya dipinjam kepada orang lain untuk diinvestasikan, dia beranggapan bahwa nanti setiap bulan saya minta 15%, 20%. Itu riba, tidak boleh, haram. Gimana cara bagi hasil? Bagi hasil itu mengikuti pasar, untung bersama, rugi bersama. Jadi bisa jadi bulan ini dapat 10%, bisa jadi bulan depan 20%, bisa jadi bulan depan 5%, tergantung keuntungan dan kerugian bersama. Tapi kalau sudah ditentukan, Pak, Bapak kasih saya 100 juta, ya, nanti setiap bulan saya setor 5 juta, itu nggak boleh. Kenapa? Karena kalau rugi artinya membebani yang minjam uang tersebut, maka itu bukan bagi hasil, dan itu dilarang dalam Islam. Maka keuntungannya dan kerugiannya itu bersama, untung bersama, ruginya bersama. Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha wa ardhaha pernah menikah sebelum Rasulullah. Beliau menikah yang pertama dengan Abi Halah, namanya Abi Halah ibni Zurarah At-Tamimi, dan beliau diberi 2 anak. Yang pertama Halah, yang kedua Hind. Halah wa Hind, ini anak laki. Halah dan Hind itu nama anak laki. Kemudian beliau menikah sesudah Abi Halah bin Zurarah At-Tamimi, menikah lagi dengan Atiq ibni Abid ibni Abdullah ibni Umar ibni Makhzum, dan beliau punya anak perempuan namanya Hind. Berarti dari suami pertama dikaruniai 2 anak laki. Yang pertama Halah, yang kedua Hind. Menikah lagi dengan Atiq ibn Abid, punya anak perempuan namanya juga Hind. Tapi dari suami pertama punya anak namanya Hind, tapi laki-laki. Kita tahu nanti orang Arab kenapa anak laki-laki diberi nama perempuan. Nanti kita akan tahu faidahnya atau hikmahnya apa. Para jamaah yang dimuliakan Allah, semua anak Rasulullah SAW atau semua anak daripada Sayyidah Khadijah selain Rasulullah semua masuk Islam. Jadi Halah dan Hind dari suami pertama masuk Islam, dan anak perempuan Hind dari suami yang kedua Atiq ibn Abid ibni Abdullah ibn Umar ibn Makhzum juga masuk Islam. Berarti 3 anak Sayyidah Khadijah sebelum menikah Rasulullah mereka juga sudah pada masuk Islam. Ada di sini tambahan faidah, kenapa orang Arab menamakan anaknya yang laki-laki dengan nama perempuan. Kan Halah di Arab sampai sekarang itu nama perempuan.
Hind nama perempuan juga. Ya, sampai detik ini orang Arab tidak ada laki-laki namanya Hala dan tidak ada nama laki-laki Hind. Tapi kenapa dinamakan demikian? Orang Arab menamakan anak laki-laki dengan nama perempuan itu salah bentuk memanjakan dia, dimanjain gitu. Ya, mim babin tadlil. Kalau dimanja diberi nama demikian. Dan itu kan dulu. Sekarang sudah tidak ada yang memberi nama anak laki-laki dengan nama perempuan. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berarti Sayyidah Khadijah sebelum menikah Rasulullah menikah dengan dua orang. Yang pertama dikaruniai dua anak laki-laki, yang kedua dikaruniai anak perempuan. Dan semua anak Sayyidah Khadijah dari selain Rasulullah, yang dua suami pertamanya beliau, semua pada masuk Islam. Pernikahan Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha dengan Rasulullah. Sayyidah Khadijah kita kenal bahwa beliau itu seorang pedagang, wanita yang kaya, menjaga kesucian dirinya, kehormatannya. Dan Rasulullah SAW berdagang dalam harta Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Bahkan kita tahu kisahnya, Rasulullah SAW jadi salah satu anak buahnya Sayyidah Khadijah. Beliau berangkat sama pelayannya Sayyidah Khadijah, anak buahnya namanya Maisarah. Dan di dalam perjalanannya ke negeri Syam dan dalam jual belinya, dia memperhatikan Rasulullah. Nabi itu kalau jalan ada awan yang menaunginya. Terus beliau itu orang bertutur kata baik, orang jujur, orang amanah, akhlaknya bagus. Jadi Maisarah ini pas pulang bercerita kepada majikannya Sayyidah Khadijah, saya menemukan Muhammad dalam perjalanan SAW begini dan begitu, diceritakan. Seorang perempuan kalau sudah tidak bersuami, ya, atau kepingin menikah, itu kalau dengar tentang cerita seorang laki-laki yang mulia akhlaknya, mulia perilakunya, ucapan tutur katanya, tertarik kepada laki-laki tersebut. Maka Rasulullah SAW berdagang dalam hartanya Sayyidah Khadijah. Tapi ada sebagian ulama mengatakan Nabi tidak ikut jual beli, Nabi cuma pegang uang saja. Allahu a'lam bishawab. Salah satu ulama mengatakan demikian. Kenapa? Karena kalau jual beli urusannya ke dunia banget, sedangkan Nabi SAW tidak demikian. Ya, bahkan Nabi cuma pegang uang saja. Yang jual beli transaksi itu adalah anak buah yang lain, termasuk Maisarah dan lain sebagainya. Maka tidak diceritakan di dalam riwayat itu, atau riwayat yang kami dapat sepengetahuan saya, tidak ada riwayat bahwa Nabi ikut jual belinya. Ya, Nabi ikut betul dalam rombongan, tapi tidak diceritakan detail bahwa Nabi ikut jual beli. Allahu a'lam bishawab. Mungkin faedahnya seperti yang disampaikan ulama. Para jamaah yang dimuliakan Allah, sesudah Rasulullah kembali, akhirnya Nabi SAW menikah dengan Sayyidah Khadijah. Sesudah kembali dari perjalanan ke negeri Syam, berdagang dalam hartanya Sayyidah Khadijah, beliau 75 hari langsung menikah dengan Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Umur Rasulullah pada saat itu 25 tahun dan Sayyidah Khadijah 40 tahun. Nanti kita akan tahu kenapa Nabi menikah dengan janda pertama dan kenapa jauh jaraknya usianya. Nabi 25, Sayyidah Khadijah 40. Di situ ada hikmah yang dikutip oleh para ulama. Kenapa hal itu terjadi? Atau kenapa Allah mentakdirkan Rasulullah menikah dengan Sayyidah Khadijah yang usianya otomatis lebih tua dari Nabi? Dan Rasulullah semua wanita ingin dinikahi oleh Rasulullah. Kenapa Nabi harus pilih wanita tersebut? Pada saat Abu Talib, pamannya Rasulullah, datang bersama Nabi untuk meminta Khadijah, ya, dinikahkan dengan Rasulullah SAW. Dan Abu Talib menyampaikan khutbah nikah, kalau kita kurang lebih sekarang. Khutbah nikah yang disampaikan oleh Abu Talib menjelaskan keutamaan ponakannya Rasulullah SAW, ya ini ada gimana akhlaknya dan lain sebagainya. Dan mereka juga demikian kenal. Maharnya Sayyidah Khadijah di saat itu 12 uqiyah atau 12,5 uqiyah. Apa itu 12 uqiyah? Dari perak atau dari emas. Menurut jumhur ulama, satu uqiyah, kan kita bilang 12 uqiyah. Satu uqiyah saja
Menurut jumhur ulama hitungannya timbangannya 119 gram. Berarti kalau kita kalikan 119 gram kali 12 uqiyah berarti 1428 gram. Coba, perempuan sekarang dapat 6 gram aja udah giram banget. Sudah dapat 10 gramnya, ya. Karena Khadijah punya harta, punya kedudukan, ya. Maka beliau menikah dan maharnya 12 uqiyah. Alif, waw, qaf, ya, ha, uqiyah. Satu uqiyah ini menurut jumhur ulama timbangan gramnya 119 dikalikan 12 berarti 1428 gram. Dari perak atau dari emas, ya begitu timbangannya. Dan Nabi SAW menikahi Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha di dalam rumah Sayyidah Khadijah dan tinggal di rumah Sayyidah Khadijah. Di mana rumah Sayyidah Khadijah? Dekat pintu Al-Marwah. Kalian tahu nggak kalau kita lagi tawaf kita sa'i. Habis tawaf kita sa'i Safa dan Marwah. Rumah Sayyidah Khadijah dekat dengan Babul Marwah, pintu Marwah. Dan di situ orang yang sudah pernah bersama ustaz-ustaz dia tahu sejarah dan lain. Napak tiras di situ sirah nabawiyah, dia akan ditunjukkan di sini kurang lebih rumah Sayyidah Khadijah dulu ketika menikah dengan Rasulullah SAW. Dan rumah Nabi SAW yang di situ Nabi lahir sekarang ada juga dan sekarang dijadikan perpustakaan. Ya kurang lebih warnanya kuning kalau nggak salah. Pas kita keluar dari Marwah habis selesai umroh tahallul atau mau menuju ke penginapan atau hotel, di situ kelihatan sebelah kiri ada rumah atau disebut sekarang dengan perpustakaan. Ya, itu kurang lebih itu rumah Rasulullah di situ lahir. Dan pas keluar dari Marwah, enggak jauh dari situ adalah rumah Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha ketika menikah dengan Rasulullah dan mereka tinggal di rumah tersebut. Saya ingin menjelaskan hikmahnya pernikahan Rasulullah dengan Sayyidah Khadijah. Kenapa Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha menikah dengan Nabi dan Nabi menikahi beliau dengan usia yang sangat jauh. Nabi masih usia 25, Sayyidah Khadijah 40 dan beliau sudah janda dan 2 kali menikah. Dan Nabi SAW tidak pernah menikah sebelumnya. Pertama, Allah memilih untuk nabinya Khadijah radhiyallahu anha, Nabi 25 tahun dan Khadijah 40 tahun. Padahal semua manusia kepingin menikah dengan yang lebih muda, antara seumuran dengan kita atau lebih muda dari kita dan perawan. Karena tujuan dari pernikahan ini bukan hanya syahwat dan kesenangan doang, tapi ini bukan pernikahan biasa, tapi ini adalah masa perpindahannya Nabi dari manusia biasa menjadi utusan Allah. Kan beliau sebelum usia 40 orang biasa SAW, belum ada utusan wahyu, belum ada beban taklif yang wajib disampaikan kepada orang-orang lain, belum ada risalah yang harus disampaikan. Taklif itu artinya risalah yang harus disampaikan ke banyak orang. Maka ini bukan pernikahan biasa seperti umumnya, tapi itu pernikahan yang betul-betul menjadi titik perpindahannya Rasulullah dari manusia biasa kepada menjadi seorang Rasul. Karena menikahi Sayyidah Khadijah, Nabi masih 25, usia 40 baru dapat wahyu. Maka beliau itu memerlukan seorang wanita yang mendampingi Nabi yang akalnya sudah matang, bijaksana, penuh dengan kasih sayang. Coba kalau masih muda, kalau istri Nabi itu lebih muda dari Nabi, usia 25 atau usia 20 atau 15, bayangkan apa yang terjadi. Pasti yang terjadi kabur. Kalau Nabi datang gemeter dari Gua Hira pada saat berjumpa dengan wahyu pertama kali, ya pasti Nabi wanita tersebut kabur meninggalkan Nabi ketakutan. Tapi karena Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha seorang perempuan yang sempurna akalnya, sudah dewasa, sudah pernah menikah sebelumnya 2 kali dan orang yang bijaksana sehingga bisa mengayomi Rasulullah. Maka Nabi SAW turun dari badan Gua Hira ketika melihat Jibril dalam rupa aslinya. Maka Nabi SAW mengatakan, Zammiluni, zammiluni, dattiruni, dattiruni. Selimuti aku,
Kenapa? Karena Nabi SAW boleh gemetar sallallahu alaihi wasallam. Jelas? Jadi Nabi SAW gemetar, ketakutan, sehingga apa? Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha memberikan kehangatan, menjadi balsam untuk beliau. Dan Rasulullah SAW ketika diingatkan oleh Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha, dipeluk Nabi atau diselimuti beliau SAW, dan beliau langsung tenang. Sampai diingatkan, wahai Muhammad, kamu adalah orang yang baik, menyambung tali silaturahim, membantu orang yang membutuhkan pertolongan. Dan akhirnya beliau menyebutkan kebaikan Nabi, bahwa sesuatu yang kau lihat itu tidak menakutkan, pasti sesuatu yang baik untukmu. Kenapa? Gak mungkin hal itu demikian terjadi karena kamu orang tidak baik. Dan dia menyebutkan berapa kemuliaan keutamaan Rasulullah SAW. Rasulullah SAW dianugerahi anak-anak daripada Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Al-Qasim, Abdullah, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulthum, dan Fatimah Zahra. Fatimah Zahra radhiyallahu anha. Rasulullah SAW mendapatkan wahyu sedangkan beliau bersama Sayyidah Khadijah. Artinya Khadijah masih istri beliau. Nabi SAW diutus usia 40 sallallahu alaihi wasallam. Dan semua pada saat Nabi turun dari Gua Hira, kan itu ada dua gua, Gua Hira dan Gua Thawr. Gua Hira itu tempat Nabi dapat wahyu, Gua Thawr adalah tempat Nabi bersembunyi pada saat perjalanan hijrah sallallahu alaihi wasallam. Di antara manaqib Sayyidah Khadijah, kemuliaan, keutamaan, keistimewaan Sayyidah Khadijah, yang pertama adalah orang yang pertama membenarkan wahyu bahwa Rasulullah adalah utusan Allah. Bahkan membantu Rasulullah dengan harta, nyawa, segalanya dibantu. Harta Sayyidah Khadijah menjadi untuk Islam dan untuk dakwah Islam. Dipersembahkan untuk dakwah dan Islam. Itu yang pertama. Yang kedua, Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha orang yang pertama beriman kepada Rasulullah SAW sampai beliau wafat. Maka Imam Ibn Athir mengatakan, Khadijah awwalu khalqillahi aslama bi ijma'il muslimin. Sayyidah Khadijah adalah makhluk Allah pertama yang beriman kepada Rasulullah SAW, dan ini menjadi sepakat umat Islam semua. Kan yang membenarkan Nabi SAW sebagai Rasulullah Sayyidah Khadijah. Wanita pertama adalah Sayyidah Khadijah. Dari kalangan laki-laki Sayyidina Abu Bakar, dari kalangan anak-anak Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kemudian yang ketiga, Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha adalah ibu dari semua anak Nabi kecuali Ibrahim. Kan kita bilang tadi dikaruniai Al-Qasim, Abdullah, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulthum, dan Fatimah. Semua putra-putri Nabi dari Sayyidah Khadijah kecuali satu, Ibrahim, dari Maria Al-Qibtiyah radhiyallahu anha. Maria Al-Qibtiyah ini adalah wanita yang dihadiahkan Al-Muqawqis Mesir. Raja Mesir pada saat itu menghadiahkan dua adik kakak, Maria dan Sirin. Sirin dikasih ke Hasan bin Thabit dan Maria diambil Rasulullah. Kemudian beliau dulu tinggal di perbatasan kota Madinah, ya, di ujung kota Madinah. Dan Maria Al-Qibtiyah wafat di masa khilafah Sayyidina Umar bin Khattab. Dan beliau yang menyolatkan jenazahnya, bahkan memanggil semua orang untuk menyolatkan jenazah beliau. Dan beliau dimakamkan di kuburan Baqiyah. Ya, Sayyidah Maria Al-Qibtiyah dimakamkan di kuburan Baqiyah. Maka semua putra-putri Nabi dari siapa? Sayyidah Khadijah radhiyallahu taala anha wa arda. Kecuali Ibrahim dari Maria Al-Qibtiyah. Yang keempat, di antara kemuliaan Sayyidah Khadijah adalah di antara wanita dan orang-orang yang dikabarkan masuk surga dan mendapatkan salam dari Allah langsung. Betapa mulianya beliau, dapat salam dari Allah, dan juga dikabarkan di masa hidupnya bahwa beliau menjadi ahli surga. Bayangkan, antum dikasih tahu aja, antum dapat perlindungan, dapat jaminan, tanggungan dari negara, betapa bahagianya.
Setiap bulan Anda dapat uang dari negara. Wih, tenang. Ini dapat jaminan surga dari siapa? Dari Allah langsung, dari Nabi langsung SAW. Sudah dikabarkan bahwa beliau punya istana di dalam surga. Luar biasa. Betapa mulianya Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Kemudian yang kelima, beliau adalah istri pertama Rasulullah dan Nabi tidak menikahi wanita lain selain beliau. Nabi tak nikah, hanya Khadijah radhiyallahu anha. Dan beliau hidup bersama Rasulullah selama 25 tahun radhiyallahu taala anha wa ardhaha. Kemudian yang keenam, Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha di antara wanita-wanita sempurna dibanding wanita-wanita lain. Nabi SAW bersabda, hasbuka min nisa'il alamin, cukup bagimu wanita-wanita dari alam semesta ini seperti siapa? Maryam ibnata Imran, Maryam binti Imran. Ya, Maryam binti Imran itu ibu dari Nabi Isa. Beda dengan Nabi Musa ibni Imran. Imran ini beda dengan Imran ini karena bedanya ratusan tahun. Maka Musa bin Imran, Nabi Musa bin Imran itu ayahnya tidak sama dengan Maryam binti Imran dari ayah ya atau dari kakeknya Sayyidina Isa alaihissalam, beda orang. Maryam binti Imran ibu Nabi Isa, ayahnya itu beda dengan Musa ibn Imran, ayahnya dari Nabi Musa alaihissalam karena jaraknya ratusan tahun. Yang pertama wanita sempurna di antara wanita alam semesta ini adalah Maryam ibnati Imran. Yang kedua Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha, istri Rasulullah. Yang ketiga Fatimah binti Muhammad Az-Zahra, Fatimah Az-Zahra, Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha. Beliau itu meninggal di masa mudanya. Beliau masih muda meninggal dunia. Menurut pendapat ulama, usia beliau meninggal paling sedikit pendapat ulama usia beliau 24 tahun. Maksimal pendapat ulama Sayyidah Fatimah Az-Zahra meninggal usia beliau 28 atau 29 tahun. Dan beliau dimakamkan di kuburan Baqi'. Pas masuk dari pintu utama kuburan Baqi', beliau ada di sebelah kanan. Kurang lebih begitu menjelaskan para ulama. Di situ ada makamnya Sayyidah Fatimah Az-Zahra, istri dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Bayangkan seorang perempuan Sayyidah Fatimah menjadi wanita pemimpin para wanita di surga. Bayangkan usianya cuma meninggal usia anggaplah 29 tahun. Berarti masih muda. Berarti dalam Islam itu bukan diukur dari panjang usianya, tapi dari baik amalnya. Maka Nabi bersabda, khairukum man tala umur wa hasuna amal. Sebaik-baik kalian yang panjang umurnya dan baik pula amalnya. Jadi kita tidak melihat Imam Nawawi meninggal masih muda. Ya enggak terlalu tua beliau. 45, 46 beliau meninggal, belum sempat nikah. Imam Asy-Syafi'i meninggal usia 54 tahun. Ya. Dan bukan diukur dari usia yang panjang atau pendek, tapi amal soleh yang dibawa, bekalan yang dibawa. Dari sholatnya, ibadahnya, bacaan Qur'annya, zikirnya, sholawatnya, ya, puasa sunnahnya, silaturahim dan lain sebagainya. Ya. Kemudian para jemaah yang dimuliakan Allah, berarti yang pertama Maryam ibnati Imran, ibu dari Nabi Isa alaihissalam. Yang kedua Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Yang ketiga Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Yang keempat Asiyah imra'at Fir'aun, Asiyah binti Muzahim, istrinya Fir'aun. Ya, wa daraballahu mathalan lil ladzina amanu imra'ata Fir'aun idh qalat rabbi ibni li 'indaka baitan fil jannah wa najjini min fir'auna wa 'amalihi wa najjini min al-qaumil zalimin. Subhanallah, menjadi wanita penghuni surga padahal beliau istri Fir'aun. Yang ketujuh, cintanya Rasulullah SAW kepada Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha, maka beliau adalah satu-satunya istrinya yang paling beliau cintai, baru Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Yang kedelapan, Rasulullah SAW memuliakan beliau sesudah wafatnya Sayyidah Khadijah dengan apa? Memuliakan teman-temannya Khadijah. Beliau kalau masak makanan,
beliau mengatakan kepada keluarganya, kirim makanan ini kepada fulana. Dulu beliau adalah temannya Khadijah. Bayangkan, teman istrinya dimuliakan, diperhatikan, apalagi istrinya sendiri, sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ke-9, beliau itu Sayyidah Khadijah yang ingin dilamar oleh Nabi, ingin dinikahi oleh Rasulullah SAW karena kemuliaan akhlaknya dan kemuliaan nasabnya dan perilakunya dan tutur katanya. Jadi awalnya itu sebenarnya Rasulullah tidak mau menikahi Khadijah karena kedudukannya. Bayangkan, dia anak buah, ini majikan kan. Terus ada anak buahnya Sayyidah Khadijah bilang, namanya Nafisa. Beliau bilang apa? Kenapa kamu tidak nikah dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kata Sayyidah Khadijah, ya masa anak ngomong sama dia kan enggak enak. Kata Nafisa, biar aku yang ngatur. Tahu kan perempuan kalau mengatur begitu kan gampang gitu kan. Perempuan punya keahlian. Datang ke Nabi Muhammad, Nafisa bilang sama Nabi Muhammad, mau gak ya Muhammad nikah sama Khadijah? Saya di mana, dia di mana? Dia atasan, saya bawahan. Biar aku yang ngatur, kata dia. Padahal sudah diatur duluan. Akhirnya Rasulullah SAW datang bersama pamannya Abu Talib, lalu menikahi Sayyidah Khadijah radhiyallahu taala anha warḍah. Kemudian yang ke-10, beliau Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha itu menerima banyak kesulitan, banyak cobaan di awal dakwahnya Rasulullah SAW bersama Nabi SAW. Maka Nabi SAW itu, bayangkan, Nabi dan keluarganya itu dibaikot, ya, sampai mereka dikurung di tempat namanya Syekh Bani Hashim di Makkah Al-Mukarramah selama 3 tahun, ya, dibaikot di situ sampai mereka itu saking susahnya mereka makan daun pohon, kurang lebih kayak saudara kita di Gaza sekarang. Maka istri Nabi SAW Sayyidah Khadijah ikut merasakan cobaan ujian dakwah di awal masa dakwahnya Rasulullah SAW. Kemudian yang ke-11, pada saat wafat Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha, Nabi merasakan kesedihan yang sangat mendalam karena Nabi SAW kehilangan istri Khadijah radhiyallahu anha dan pamannya Abu Talib di tahun yang sama. Dikatakan bahwa Sayyidah Khadijah 3 bulan atau 3 hari, kurang lebih 3 hari atau 3 bulan sesudah wafatnya Abu Talib. 3 hari atau 3 bulan. Jadi beliau wafat di tahun yang sama. Sampai Nabi SAW merasakan kesedihan yang sangat mendalam, sampai Nabi menamakan tahun meninggalnya Sayyidah Khadijah dan pamannya Abu Talib dengan Amul Huzn, tahun duka cita, tahun kesedihan. Berpisah dengan istrinya radhiyallahu anha Sayyidah Khadijah, maka Nabi SAW menamakan tahun tersebut adalah tahun atau disebut dengan Amul Huzn atau tahun duka cita. Kemudian para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang ke-11 tadi kita sampaikan terkait dengan Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha, bahwasannya beliau itu pada saat wafatnya Nabi merasakan kesedihan dan menamakan tahun tersebut tahun duka cita, dan itu tidak Nabi rasakan ketika istri-istri yang lain meninggal. Karena itu istri pertama beliau yang berjuang bersama beliau menjadi balsam untuk Rasulullah. Di dalam rumah istrinya menjadi balsam, di luar rumah yang menolong Nabi, membantu Nabi, membentengi Nabi adalah Abu Talib, pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan umur yang begitu luar biasa, hidup bersama Rasulullah SAW selama 25 tahun, kurang lebih, Sayyidah Khadijah hidup bersama Nabi SAW, dan Rasulullah dikaruniai semua anaknya, kecuali Ibrahim dari Sayyidah Khadijah, berakhirlah hidupnya beliau. Beliau wafat sesudah keluarnya kaum muslimin dari Syekh Bani Hashim. Sebelum Nabi hijrah diperkirakan sekitar 3 tahun. 3 tahun sebelum Nabi hijrah, wafatlah Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha sebelum sholat diwajibkan. Berarti Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha wafat sebelum sholat diwajibkan, artinya sebelum peristiwa Isra Mi'raj, dan 3 tahun kurang lebih sebelum
hijrahnya Nabi SAW dari Makkah ke Yathrib yang kita kenal dengan Madinah Al-Munawwarah. Bahkan Nabi SAW yang turun di dalam kuburnya Sayyidah Khadijah sendiri langsung. Ya, Nabi SAW turun ke kuburnya atau liang lahat Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha, dan beliau SAW yang menguburnya beliau di kuburan Ma'allah, kuburan Makkah. Ya, kuburan Ma'allah itu ada di Makkah. Dan semua istri-istri Rasulullah SAW dikubur di dalam Baqi' sebelah Masjid Nabawi, kecuali dua istri Nabi, Sayyidah Khadijah, ya, Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha dikubur di kuburan Ma'allah di Makkah, dan Sayyidah Maimunah bintil Harith. Sayyidah Maimunah ini kalau tidak salah beliau itu dikubur di Wadi Sarif, kurang lebih 15 kilo dari Makkah. Ya, beliau itu berdua yang dikubur di luar Baqi'. Selebihnya semua istri-istri Rasulullah semua dikubur di kuburan Baqi', ridwanullahi alaihin ajma'in. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hidupnya Rasulullah SAW bersama, masa hidupnya Rasulullah bersama Sayyidah Khadijah atau masa pernikahannya mereka sampai Sayyidah Khadijah wafat dihitung oleh para ulama selama 24 tahun 5 bulan dan 8 hari. 24 tahun 5 bulan dan 8 hari. Ini adalah masa pernikahannya Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha dan hidupnya beliau bersama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita menjelaskan tentang biografi Sayyidah Khadijah dan istri-istri Nabi dan keturunan Nabi, anaknya Nabi, cucunya dan Nabi, agar menjadi contoh dan teladan untuk kita dalam kehidupan sehari-hari. Karena kebanyakan anak-anak muda sekarang, anak-anak kita, keluarga kita, banyak kaum muslimin yang mohon maaf tidak mengenal keluarga Nabi, apalagi istri-istri Rasulullah, putra-putri Nabi Muhammad SAW, karena mereka ini adalah contoh terbaik kita. Mereka hidup bersama Nabi, dididik, diajarkan oleh Rasulullah, mereka hidup berdampingan dengan Nabi SAW, dan menjadi teladan untuk kita. Karena anak-anak muda sekarang lebih tertarik kepada pejabat, pengusaha, pemain bola, penyanyi, artis, pemain bola dan lain, itu menjadi panutan untuk mereka. Sedangkan ini yang harus menjadi panutan untuk setiap wanita muslimah yang menjadi contoh kita ikuti, kita tiru adalah istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, termasuk wanita-wanita salafus salih yang dulu hidup ibadahnya Masya Allah, akhlaknya, perilakunya, tutur katanya, puasanya, sholatnya, dan bacaan Quran dan zikirnya. Itulah menjadi pelajaran untuk kita semua agar betul-betul kita jadikan mereka sebagai uswah, teladan untuk kita. Ya, maka kita berteladan atau beruswah kepada mereka yang sudah wafat. Karena orang wafat itu sudah selamat dari fitnah. Sedangkan orang yang hidup belum tentu selamat daripada fitnah yang kita hadapi dalam keseharian kita. Kita perlu menggali, mempelajari, mengetahui biografi Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Tirmidzi, Imam Ibnu Majah, imam yang lain, Imam Nasa'i dan lain. Kenapa? Agar kita mengenal orang-orang saleh ini. Sampai kapan kita cuma dengar Sayyidah Khadijah tapi nggak tahu tentang beliau? Sayyidah Aisyah tidak kenal beliau. Sayyidah Fatimah Zahra tidak kenal beliau. Sayyidah Maimunah bintil Harith tidak dikenal beliau. Ya. Dan istri-istri Rasulullah, Sayyidah Ummu Salamah dan Imam Syafi'i. Banyak orang kenal Imam Syafi'i, ngikutin mazhab Imam Syafi'i, tapi nggak tahu Imam Syafi'i itu orang mana. Biar kalian tahu, Imam Syafi'i itu orang Gaza, orang Palestina, lahir 150 Hijriah, wafat di Mesir 204 Hijriah. Kita tidak tahu masa hidupnya beliau berapa, kitab-kitabnya apa, guru-gurunya siapa, di mana beliau belajar. Apakah beliau langsung jadi begini? Enggak, ada prosesnya. Maka itu yang menjadi betul-betul pengetahuan yang perlu kita ketahui, perlu kita fahami. Mudah-mudahan insya Allah menjadi pelajaran untuk kita semuanya, dan mudah-mudahan insya Allah kita bisa meniru, ya, mencontohkan Sayyidah Khadijah dan istri-istri Rasulullah yang lain. Mudah-mudahan mereka bukan hanya menjadi panutan kita di dunia, tapi insya Allah bisa kita jumpa dan bertemu dengan mereka di surganya Allah nanti.
Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan yang saya sampaikan bermanfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wallahu taala a'la wa a'lam bissawab. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, jazakumullah khairan, sahabat-sahabat semuanya sudah mengikuti channel YouTube saya. Semoga yang kami tayangkan itu bermanfaat. Jangan lupa share, like, dan subscribe. Mudah-mudahan insya Allah kita semua dalam lindungan Allah SWT.